Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 kembali ke puncak lawu dengan sejumlah bukti. Bukti apa yang dibawa Wiro dan berhasilkah dia? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Dua murid partai Lau Megah itu nyatanya sudah sejak lama melakukan hubungan gelap. Entah di luaran, entah di puncak gunung Lau ini. Pokoknya yang jelas hubungan terkutuk itu telah membuat Sularwasi hamil alias bunting alias mengandung alias berbadan dua. Kalian dengar semua? Sularwasi bunting akibat hubungannya dengan Tandu Wiryo. Hal ini membuat mereka takut dan berusaha menggugurkan kandungan. Tetapi telah kasib, mereka mencari akal untuk menyelamatkan diri, dan sewaktu aku bertemu dengan mereka di penginapan Candi Magelang, ternyata akulah yang menjadi bulan-bulanan kambing hitam. Sekarang Sularwasi sudah hamil masuki 4 bulan. Jika kalian tidak percaya, silakan geledah perutnya. Kata-kata Wiro yang tandas itu membuat semua orang kaget laksana disambar petir. Tidak, dia berdusta. Tiba-tiba Sularwasi berteriak. Gadis ini tutup mukanya dengan telapak tangan, lalu tanpa diduga siapapun, dia melompat dari tingkat 2 itu ke genting bangunan di sebelahnya dan lenyap. Pendekar pedang akhirnya berseru, "Si Tumbasoka, apa kau tidak memerintah orang-orangmu untuk mengejar dan menangkap gadis bunting itu?" Wajah si Tumbasoka membesi merah padam. Hal itu bisa dilakukan nanti. Toh dia mau lari kemana? Yang penting pemuda gondrong ini harus mempertanggungjawabkan tuduhan kejinya itu. Wiro tertawa mengejek. Ketua, tuduhan bukan cuma tuduhan membabi buta dan palsu seperti yang pernah dilakukan orang-orang Partai Lau Megah terhadapku. Aku datang lengkap membawa 2 orang saksi hidup. Wiro berpaling pada Janda Gundali dan berkata, perempuan ini sekarang menjadi janda karena suaminya telah dibunuh oleh Tandu Wiryo. Hah? Kembali semua orang jadi gempar. Suaminya bekerja di penginapan Candi di Magelang dan secara kebetulan telah mengintip perbuatan mesum Tandu Wiryo dengan Sularwasi. Bahkan mendengar juga pembicaraan mereka hendak mencelakakan aku. Mbak Yu, kau tuturkan sendirilah semua apa yang kau ketahui. Dengan tersendat-sendat, Janda Gundali ceritakan apa yang pernah diterangkan suaminya padanya. Lagi-lagi Gunung Lau menjadi gempar. Di saat itu, tiba-tiba Tandu Wiryo putar tubuh hendak melarikan diri. Tapi dari bawah, pendekar pedang akhirat yang sejak tadi menguasai pemuda ini cepat jentikan jarinya. Kirimkan totokan jarak jauh yang lihai, hingga detik itu juga Tandu Wiryo tak mampu berkutik lagi. Bagus, semua mulai terang kini. Yang busuk mulai kelihatan belangnya. Ayo sobatku, sekarang aku ingin tahu tentang perempuan gemuk ini. Siapa dia? Seru si kakek pula. Perempuan ini adalah pedagang sayur mayur yang menjadi langganan penginapan Candi di Magelang. Hari itu, ketika aku masuk penginapan, secara tak sengaja aku bertabrakan dengan dia yang sedang membawa keranjangan.
Tabrakan ini membuat salah satu kancing bajuku tanggal dan jatuh. Aku tak dapat menemukannya. Kancing baju inilah yang kemudian diambil oleh Tandu Wiryo sebagai bukti bahwa aku seolah-olah memang pernah masuk ke kamar Sulawesi. Sialan betul. Bu Gemuk, kau berikanlah kesaksianmu. Perempuan gemuk tukang sayur itu lantas memberikan kesaksiannya. Pucat pasi laksana kain kafan wajah Tandu Wiryo. Resi Tumbasoka, sekarang aku minta agar kau menggantung murid terkutuk itu di hadapanku, di hadapan sobatku, dan semua murid-murid partai. Jika kau dulu berani memutuskan hukuman gantung bagi sobatku, maka hari ini kau harus berani menjatuhkannya pada Tandu Wiryo. Ayo. Mulut ketua Partai Lau Mega tampak terpencong-pencong. Sulit baginya menjawab kata-kata kakek muka tengkorak itu. Namun akhirnya dia berkata juga, soal hukuman itu adalah urusan kami. Kau orang luar tidak layak mendikte. Wah, sungguh enak sekali kalau begitu, Resi Tumbasoka. Murid sudah terbukti salah, masih tak mau mengambil tindakan. Aku curiga, jangan-jangan kau pun ikut terlibat dalam persoalan ini, seru si kakek. Bangsa tua, robek mulutmu. Silakan, aku mau lihat, tantang si kakek yang memang sudah jengkel dan muak melihat ketua Partai Lau Mega itu. Aku mengajukan usul, Wiru berseru tiba-tiba. Bagaimana kalau Tandu Wiryo langsung mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya satu lawan satu denganku? Aku sudah bilang, kami membuat aturan di sini, bukan kalian yang mendikte. Teriak Resi Tumbasoka. Wah, berabe kalau begini kakek, kata Wiryo pada si kakek muka tengkorak. Sekarang kalian kupersilakan angkat kaki dari sini, kecuali Wilarani. Kau ada keperluan apakah datang kemari bersama-sama mereka, Wilarani? Apakah ikut bersekutu? Kata Resi Tumbasoka pula. Saya datang untuk menyambangi Guru Resi Kumbara, jawab Wilarani. Sayang sekali, kakek itu tak mungkin menerimamu, lain kali saja. Dan kau pergilah pula dari sini. Wiro maju ke muka. Aku dan kawan-kawan akan pergi dari sini, tetapi lebih dahulu harus bertemu dengan Resi Kumbara. Tempo hari, aku telah menyerahkan sebuah senjata mustika sebagai jaminan. Sekarang, aku harus memintanya kembali. Lupakan senjatamu itu, kalau semua sudah selesai, pasti dikembalikan. Kentut, pokoknya aku harus mendapatkan senjata itu kembali saat ini juga dan bukan nanti. Memang senjata itu sudah saatnya harus dikembalikan, kata si kakek pula. Kalian tak bisa bertemu dengan dia. Kenapa? Dia tengah menjalani hukuman dalam penjara bersama Padri Permana dan 3 padri lainnya. Wilarani kaget sekali. Wiro dan pendekar pedang akhirat jadi melongo. Kalau begitu, kami akan menemuinya di penjara, kata Wiro kemudian. Kalian jangan kelewat memaksa ya, dan bicara seenaknya. Silakan pergi dari sini dengan aman. Si Tumbasoka keparat. Kaulah rupanya yang jadi biang racun dari semua yang terjadi di sini. Turunlah dan mari bertempur sampai mampus, teriak Wiro Sablong. Seumur hidupnya, si Tumbasoka tak pernah dimaki begitu rupa, apalagi di hadapan sekian puluh pasang mata. Amarahnya mendidih. Dia berteriak memberi perintah. Bunuh pemuda itu. 6 orang padri dan 8 murid kelas 1 bergerak maju mengurung pendekar 212 Wiro Sablong. Murid Sinto Gendeng ini betul-betul sudah sampai di batas kesabarannya. Dia membentak. Kalian ini terlalu bodoh. Mau saja disuruh mampus. Atau memang sudah bosan hidup, nggak ingin buru-buru mati. 6 padri keluarga bentakan buas dan menyerang Wiro tanpa banyak kejar lagi.
Di saat yang menegangkan itu, Wiro Sableng berseru memanggil kakek muka tengkorak. "Kakek, lihatlah bagaimana aku mainkan jurus ketiga dari ilmu pedangmu itu." Setan meratap, malaikat menangis. Si kakek yang tadi hendak melakukan sesuatu terpaksa perhatikan pemuda itu. Wiro mainkan jurus ilmu pedang itu dalam gerakan tangan kosong yang luar biasa, yang dirasakan lebih hebat daripada yang dimainkan sendiri olehnya. Sementara tangannya bergetar oleh kekuatan naga dalam. Tangan kiri tiba-tiba lepaskan pukulan sinar matahari. Sedang tangan kanan menghantamkan pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Terjadilah hal yang hebat. Puncak Gunung Lau itu laksana dilanda gempa. Jeritan 6 padri dan 8 anak murid partai terdengar susul-menyusul. Di seberang sana, 9 murid partai lainnya ikut tersapu oleh 2 pukulan maut itu. Wiro yang sudah kalap terus mengamuk hingga keadaan tidak beda seperti di neraka. Ketika semua itu terjadi, di atas bangunan tingkat 2, si kakek melihat Resi Tumbasoka melepaskan totokan di tubuh Tandowiro dan membisikkan sesuatu pada pemuda ini. Si kakek cepat berpaling pada Wilarani dan berpaling. "Kau tahu letak penjara di mana Resi Kumbara dijebloskan?" Gadis itu mengangguk. "Pergilah ke sana dan lepaskan gurumu. 2 perempuan ini kau selamatkan lebih dulu ke tempat aman." Mengamuknya Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 dibantu pendekar pedang akhirat, akankah bisa menang? Si kakek cepat berpaling pada Wilarani dan berkata, "Kau tahu letak penjara di mana Resi Kumbara dijebloskan?" Gadis itu mengangguk. "Pergilah ke sana dan lepaskan gurumu. 2 perempuan ini kau selamatkan lebih dulu ke tempat yang aman." Habis berkata begitu, si kakek lantas melesat ke bangunan tingkat 2 tepat pada saat Tandowiro hendak bergerak pergi. Sekali tangan si kakek mendorong, Tandowiro jatuh ke lantai. Sekujur tubuhnya seperti lumpuh, tak bisa lagi berkutik. Melihat hal ini, Resi Tumbasoka jadi marah. Tua bangka sundal, kau sudah saja dibasmi," teriak ketua partai Laumega itu. Dalam kemarahan, padre ini sudah tak bisa lagi mengontrol kata-katanya yang keluar. Si kakek cuma tertawa mendengar makian itu. Juga masih tertawa sewaktu Resi Tumbasoka kebutkan lengan jubahnya, kirimkan pukulan yang mengandung angin hebat sekali. Jangankan manusia, batu sekalipun pasti ambruk terkena kebutan lengan jubah ini. Sesaat lagi, angin pukulan akan melabrak. Kakek muka tengkorak ini dorongkan telapak tangannya ke depan menyambut serangan lawan. Terjadilah hal yang hebat. Bangunan tingkat 2 itu bergetar keras. Langit-langit serta teralingnya ambruk sewaktu terjadi bentrokan 2 kekuatan tenaga dalam yang dahsyat. Resi Tumbasoka berseru tegang, parasnya pucat. Tubuhnya pasti terjungkal jika tidak tertahan dinding bangunan. Memang dalam hal tenaga dalam, ketua partai Laumega ini mana bisa menang dari pendekar pedang akhirat yang sudah dianggap jago nomor 1 dalam tenaga dalam dan pedang di dunia persilatan. Padahal sekitar 1 tahun yang silam, dia pernah memberikan sebagian dari tenaga dalamnya pada Wiro Sableng, yakni waktu pemuda itu selamatkan si kakek dari liang maut. Sambil usap-usap, tapak tangannya bergetar dan terasa panas akibat bentrokan tenaga dalam itu, si kakek tertawa mengekeh. "Hari ini kau betul-betul mendapat pelajaran, Padri brengsek." Dengan geraham bergemeletakan, Resi Tumbasoka keluarkan kapak naga geni 212 dari balik jubahnya. Kaget si kakek muka tengkorak bukan kepalang. "Hei, bagaimana senjata itu ada di tanganmu, ha?" serunya. "Gak usah banyak tanya," hardik Resi Tumbasoka. Sekali dia ayunkan kapak naga geni 212, maka
berkibarnya sinar menyilaukan disertai suara mengaung seperti ratusan tahun mengamuk. Pendekar pedang akhirat yang sudah maklum kehebatan senjata ini cepat melompat mundur dan cabut pedang mustikanya. Pada dasarnya, Resi Tumbasoka mengetahui kehebatan ilmu pedang lawan, yaitu tak satu ilmu pedang lain pun pada masa itu sanggup menandinginya. Namun karena sudah telanjur kalap di samping, merasa dapat mengandalkan senjata yang kini ada di tangannya, maka dia keluarkan jurus-jurus silat partai Laumega yang paling hebat dan menyerbu lawannya yang tidak kepalang tanggung. Pendekar pedang akhirat sendiri terpaksa pula keluarkan jurus-jurus silat simpanannya. Baginya, ilmu silat lawan bukan apa-apa. Tetapi ternyata senjata Wiro yang di tangan Resi Tumbasoka itulah yang tak bisa dibuat main. Harus diakui bahwa pedang mustikanya sendiri kehebatannya masih berada di bawah kapak itu. Setelah berhati-hati selama 8 jurus, akhirnya si kakek mulai dapat menguasai lawannya. Jurus demi jurus, serangan pedangnya yang laksana berubah jadi puluhan banyaknya itu mengurung Resi Tumbasoka dari segala penjuru. Dalam satu gebrakan yang hebat, tiba-tiba si kakek berseru, "Lepaskan senjata itu, Padri brengsek! Lepaskan dan berikan padaku!" Tapi mana Resi Tumbasoka sudi menurut perintah lawannya itu. Malah sambil merangsak maju, dia memaki, "Tua bangka sundal, sebentar lagi kau bakal mampus jadi setan penasaran." Padri tolol, diberi peringatan tidak mau dengar. Sekarang kau harus serahkan senjata itu berikut tanganmu. Pedang mustika di tangan kakek Lia itu berkiblat dalam gerakan aneh dan tahu-tahu, cas, putuslah lengan kanan Resi Tumbasoka dan mental ke udara berikut kapak naga geni 212. Resi Tumbasoka menjerit-jerit macam orang gila karena kesakitan. Dia kemudian totok urat-urat besar di bahunya hingga darah berhenti memancur dari luka pada lengan. Pada saat itu, dari arah timur lapangan terdengar seruan keras mengumandang, "Hentikan pertempuran!" Begitu berwibawa suara teriakan itu, hingga semua orang yang sedang bertempur berhenti memandang ke timur. Kelihatanlah Resi Kumbara bersama Resi Permana dan 3 padri serta Wilarani. "Tobat! Puncak Gunung Laut telah banjir darah. Satu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi." Bekas ketua Partai Laumega ini memandang kebangunan bertingkat dan kembali berseru, "Resi Tumbasoka, kau kemarilah." Saat itu, Resi Tumbasoka bukan saja tengah mengalami luka parah, tetapi juga sakit hati, dendam kesumat yang bukan kepalang. Dan kini mendengar kakaknya memanggil, timbullah rasa takutnya. "Maaf kakang, aku tak bisa datang menghadapmu. Jikalau umur sama panjang, tentu kita bakal bertemu lagi." Lalu Resi Tumbasoka berpaling pada pendekar pedang akhirat yang tegak di depannya sambil menimang-nimang kapak naga geni 212. "Suatu ketika kelak, aku akan mencarimu, tua bangka sundal. Saat itu akan kau rasakan betapa hebatnya pembalasanku." Habis berkata begitu, padri ini putar tubuh. Kunyuk tua, kau lari kemana?" seru si kakek dan bergerak hendak mengejar. Tapi membatalkan gerakannya itu tatkala di bawah sana terdengar Resi Kumbara berseru, "Biarkan saja dia sobat, memang dia tak layak berada lebih lama di sini." Si kakek angkat bahu, kemudian pandangannya membentur tubuh Tandowiro yang melingkar di lantai. Lumpuh tak bergerak akibat totokannya. Si kakek menggunakan kakinya untuk membuka totokan di tubuh si pemuda terkutuk dan sekaligus menendangnya hingga Tandowiro mencelat dan mental dan jatuh tepat di hadapan Wiro Sableng. Berjambak rambut pemuda ini lalu tampal keras-keras pipi kanannya hingga mulutnya robek. Tandowiro meraung kesakitan. "Buset, suaramu kok jadi buruk sekarang? Mana mulut besarmu yang suka bicara seenaknya itu?" "Wiro," terdengar suruhan Resi Kumbara.
biar aku yang menjatuhkan hukuman pada manusia sesat dan keji itu. Wiro, kemarilah lekas. Dengan terhuyung-huyung dan sambil pegangin pipinya mengucurkan tanda darah, Tanduwiryo melangkah ke hadapan Resi Kumbara. Semua ini terjadi gara-garamu, gara-gara nafsu kotormu, gara-gara otakmu yang sesat, licik dan keji. Seharusnya ku penggal kepalamu detik ini juga. Tetapi ada hukuman lain yang lebih pantas bagimu, biar kau rasakan selama hidupmu. Resi Kumbara ulurkan tangannya ke selangkangan Tanduwiryo. Terdengar pekik pemuda yang setinggi langit. Pergi dari sini. Aku tidak sudi lagi melihat mukamu. Seumur hidup, Gunung Lawu merupakan daerah terlarang bagimu. Terkangkang-kangkang, Tanduwiryo tinggalkan tempat itu. Darah kelihatan bercucuran dari selangkangannya. Semua orang tidak menyangka demikian kejam dan mengerikannya hukuman yang dijatuhkan oleh Resi Kumbara. Seluruh anggota rahasia pemuda itu diremas hancur dan cacat selama-lamanya. Resi Kumbara menghela napas panjang dan memandang pada Wiro Sableng serta pendekar pedang akhirat yang melangkah mendatanginya. Apakah kalian berdua sudah puas sekarang? Menegur bekas ketua Partai Lau Mega itu. Si kakek batuk-batuk beberapa kali. Bukan maksud kami sampai terjadi yang begini, tapi kau tentu maklum keadaan memaksa. Aku yang tua dan sahabat mudaku ini mohon maaf sebesar-besarnya, karena cerita sebenarnya tentang perkosaan itu telah diketahui oleh semua orang di sini. Maka aku dan sahabatku mohon diri. Si kakek dan Wiro menjura, melirik ke samping Wiro. Lihat Wilarani. Kau bagaimana? Akan pergi sama-sama kami? Sayang, aku tak bisa ikut bersamamu, Wiro. Banyak tugas yang harus kau lakukan di sini bersama guru. Wiro mengangguk. Kau murid yang baik. Sekali lagi, terima kasih ya atas pertolonganmu tempo hari. Wiro lambaikan tangannya dan segera berkelebat pergi. Tapi si kakek memegang baunya dan angsurkan tangan kirinya yang memegang kapak naga geni 212. Kau tak ingin membawa ini? Astaga, aku sampai lupa. Terima kasih kakek. Mari kita pergi. Ya, kita segera pergi. Tapi bagaimana dengan dua perempuan itu? Ujar si kakek saya menunjuk pada janda Kundali dan perempuan pedagang sayur. Wiro garuk-garuk kepalanya. Lalu dia mendekati janda Kundali dan langsung dukung perempuan ini. Saya berkata sambil tersenyum pada si kakek. Nah, sekarang giliranmu untuk menggendong si gemuk itu ya. Wiro tertawa gelak-gelak dan berkelebat pergi, sedang si kakek memaki panjang pendek. Ya, buset dah, benar-benar Wiro. Mau tak mau, dia harus mendukung nyonya gemuk pedagang sayur itu. Resi Kumbara cuma bisa geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan kedua orang itu. Setelah terjadinya peristiwa besar di puncak Gunung Lawu itu dan perginya sang ketua Resi Tumbasoka, maka Resi Kumbara mengangkat Resi Permana menjadi ketua yang baru, sedang dia sendiri kembali mengundurkan diri ke ruangan semedi. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Neraka Puncak Lawu. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Siluman Teluk Gonggo. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.